Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Walaupun dalam masa pandemi sekarang ini kita tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Pada kesempatan pagi hari ini, materi MPLS di hari ini adalah membahas tentang tata krama dan pendidikan karakter. Berbicara tentang tata krama dan pendidikan karakter, itu adalah merupakan hal yang sudah bukan luar biasa, tetapi yang sudah sering kita lakukan, sudah sering kita dengarkan di masyarakat. Tata krama secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu artinya adalah aturan, adat, norma, sedangkan krama itu adalah artinya cara, langkah, atau tindakan. Jadi secara jelasnya tata krama adalah merupakan suatu aturan yang menjadi kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun dan disepakati oleh lingkungan. Tata krama sering disebut dengan etika atau attitude. Tata krama itu sangat diperlukan dan dibutuhkan dimanapun. Pengalaman menunjukkan bahwa tata krama dapat menciptakan kebaikan, kesadaran, kedamaian, dan keselamatan. Perwujudan tata krama dalam pergaulan khususnya bagi siswa ada 3. Yang pertama, tata krama di dalam rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga yang menjadi fondasi, yang menjadi landasan utama penentuan sikap sopan santun, adat istiadat atau apapun namanya adalah orang tua. Penanaman tata krama dari orang tua adalah merupakan dasar. Nah, seperti apa tata krama yang ada di dalam rumah? Misalnya, menghormati orang tua, menyayangi adik-adik, menghormati yang kakak, menyayangi yang adik. Kemudian yang kedua adalah tata krama yang berlangsung di dalam masyarakat. Tata krama yang berlangsung dalam masyarakat adalah berfungsi sebagai kontrol sosial yang berangkat dari suatu kebiasaan atau adat dan norma yang disebabkan dalam masyarakat. Contoh sederhana tata krama di dalam masyarakat adalah misalnya dalam kehidupan kita bertetangga. Misalnya kita tahu tetangga kita ada yang sakit, maka kita dalam hidup bertetangga janganlah mengganggu keluarga yang sedang sakit dengan misalnya menyetel musik yang keras atau membunyikan peralatan lain yang bisa mengganggu orang yang sedang sakit. Atau misalnya pada saat kita melakukan ibadah, sering kalau kita melakukan ibadah ada yang gas-gas motor di sepanjang jalan. Itu kan merupakan tata krama, artinya tidak ada etika di dalam masyarakat. Nah, misalnya juga hal tata krama dalam masyarakat, kita bisa membantu orang yang sedang sakit, tolong menolong sesama tetangga. Karena manusia hidup di masyarakat itu adalah merupakan makhluk sosial, artinya makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikut perwujudan tata krama adalah yang terjadi di dalam sekolah. Perwujudan tata krama di dalam sekolah itu dituangkan dalam tata tertib sekolah. Kenapa? Karena sekolah merupakan pendidikan formal yang punya payung hukum, yang punya dasar hukum, yang diatur oleh pemerintah dan negara, sehingga muncul tata tertib sekolah. Seperti apa penerapan tata krama yang ada di sekolah? Misalnya, kalau dikatakan dalam tata tertib
siswa datang jam 7.15, maka datangnya jangan nanti setengah 8, tetapi setengah 7 sudah berada di dalam sekolah. Misalnya, untuk jarak yang jauh. Kemudian, yang berikut, di dalam tata tertib sekolah itu ada penggunaan pakaian seragam. Nah, siswa yang punya tata krama, yang tahu tata krama, yang tahu tata tertib, yang tahu aturan, maka dia akan menempatkan pakaian itu pada porsinya. Artinya apa? Menggunakan seragam sekolah berarti pakaian itu, baju harus berada di dalam, bukan di luar. Kemudian untuk yang siswa laki-laki, rambutnya itu tidak panjang, tidak gondrong, tidak menggunakan anting-anting, tidak tertato. Kemudian untuk siswa yang perempuan, pakaiannya tidak sempit, atau istilah sekarang ini, zaman sekarang adalah pakaian yang jangkis. Jadi semuanya serba ketat. Tidak seperti itu, ada aturan yang mengikat di situ. Kemudian hal apa lagi? Misalnya di dalam sekolah, ketika siswa tersebut terlambat, maka dia kalau masuk di dalam kelas harus mengetuk pintu, memberi salam, kemudian masuk. Kemudian kalau dia terlambat datang di sekolah harus apa? Harus melapor kepada guru piket, karena di sekolah punya guru piket. Nah, jadi itu adalah sebagian dari penerapan tata krama yang ada di lingkungan rumah tangga, di masyarakat, dan di sekolah. Jenis-jenis tata krama ada beberapa macam. Yang pertama adalah tata krama berbicara. Tata krama berbicara yang harus diperhatikan adalah dengan siapa kita berbicara, menggunakan kalimat yang tepat, di mana dan bagaimana kita bersikap. Artinya, kalau Anda sebagai siswa kemudian berada di lingkungan sekolah, maka cara Anda berbicara dengan teman Anda tidak sama ketika Anda berbicara dengan guru, atau dengan kepala sekolah, atau dengan siapapun yang lebih tua daripada Anda. Jadi dibedakan cara dengan siapa kita berbicara. Kemudian menggunakan kalimat yang tepat. Di dalam sekolah karena punya aturan, maka kalimat yang diucapkan itu harus yang sopan, harus yang santun. Jadi tidak bisa kita menggunakan kata-kata yang kotor. Yang berikut, tata krama di dalam pergaulan. Tata krama dalam pergaulan adalah merupakan cara manusia bersosialisasi dengan teman dan sekitarnya. Tata krama di dalam pergaulan ini adalah membantu menghilangkan sifat egois dalam diri seseorang ketika dia bergaul. Jadi tidak ada sifat egois, tidak ada sifat sombong ketika kita berbicara. Yang berikut adalah tata krama dalam berpenampilan. Tata krama dalam berpenampilan seperti saya katakan tadi tentang penggunaan seragam sekolah. Maka dalam berpenampilan ini kita tempatkan kita berada di mana. Kalau kita di sekolah berarti menggunakan seragam sekolah. Kalau kita di pesta berarti menggunakan gaun pesta. Tidak mungkin kita di dalam sekolah menggunakan gaun pesta. Itu artinya tata krama di dalam penampilan. Yang berikut adalah tata krama makan. Makan juga punya tata krama, punya aturan, punya etika. Misalnya bagaimana? Ketika kita sedang makan, tidak mungkin sambil menyanyi. Ada aturannya. Atau misalnya sementara makan sambil bunyi peralatan makan, sendok dengan piring dan lain sebagainya. Itu aturan tata kramanya. Yang berikut, tata krama bertamu. Tata krama bertamu, nah ini sering terjadi ketika misalnya ada siswa yang punya masalah, mungkin dia mengumpulkan tugas atau apapun yang dikumpulkan kepada guru, maka ketika kita bertamu ke rumahnya guru atau siapapun, yang harus kita perhatikan adalah misalnya jam kita bertamu seperti apa. Apakah jam kita bertamu mengganggu orang yang sedang istirahat?
Apakah mereka sedang melakukan ibadah, sholat misalnya? Jadi harus diperhatikan. Bertamu jangan datang pada saat orang sedang istirahat, orang sedang melakukan ibadah. Yang berikut, adapun manfaat tata krama dalam kehidupan, khususnya siswa, membuat kita jadi disegani, dihormati dan disenangi orang. Artinya kalau kita punya aturan, punya etika, punya sopan santun, maka orang lain akan senang melihat kita. Oh, si A itu bagus perilakunya. Oh, si A itu bicaranya sopan. Kemudian yang kedua, memudahkan hubungan baik dengan orang lain. Ya jelas, kalau kita misalnya baik perilaku, kita sopan, kita santun, kita punya etika, maka hubungan kita dengan orang lain pasti akan bagus. Yang berikut, dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan. Ya sangat jelas. Jadi orang yang punya tata krama, punya etika itu akan terpancar di dalam raut mukanya, di dalam penampilannya, di dalam setiap gerak-geriknya, sifat yang baik, dan orang pasti akan senang melihatnya. Ya, yang berikut adalah pendidikan karakter. Tata krama dan pendidikan karakter. Tata krama itu terintegrasi di dalam pendidikan karakter. Jadi apa-apa yang ada di dalam tata krama itu terintegrasi di dalam pendidikan karakter. Menurut Thomas Lincoln, karakter berkaitan dengan konsep moral, kemudian perilaku, kemudian sikap. Jadi konsep, sikap, dan perilaku. Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan yang baik, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan yang baik. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian di berbagai negara. Jadi bukan hanya di Indonesia, semua negara itu memperhatikan tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang menyatakan bahwa mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah tersebut bermaksud agar pendidikan tersebut tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian dan berkarakter, sehingga akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang karakternya, yang bernafas pada nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Jadi sangat jelas bahwa tata krama itu ada di dalam pendidikan karakter. Ada kejujuran di situ. Kejujuran kan salah satu juga tata krama. Orang punya tata krama berarti dia harus jujur. Kemudian dia religi, ada toleransi, disiplin, kerja keras, dan lain sebagainya. Dampak dari pendidikan karakter, dengan adanya pendidikan karakter menunjukkan bahwa peningkatan motivasi siswa dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter itu akan menjadi lebih bagus. Jadi dengan adanya sikap sopan santun, punya tata krama yang terintegrasi dalam pendidikan karakter, maka menunjukkan adanya peningkatan motivasi dalam menunjang pendidikan yang ada di sekolah. Yang kedua, menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif. Jadi menghambat perilaku negatif siswa di dalam sekolah tersebut. Anak-anak sekalian, demikianlah materi tentang tata krama dan pendidikan karakter pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.